Baiklah, Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Xiao Pain alur spoiler alur cerita Battle Through the Heaven versi novel. Chapter 984, Tian Leizi. Xiao Yan merapikan kamarnya sedikit keesokan harinya. Setelah itu, dia keluar dari kamar. Dia tidak langsung memulai perjalanannya. Sebaliknya, dia berjalan ke lantai 2 penginapan, dan secara acak menemukan kursi di dekat jendela untuk diduduki. Ada banyak orang di lantai 2 penginapan. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang dipenuhi dengan segala macam orang. Tempat ini biasanya merupakan tempat banyak berita disebarkan. Dengan demikian, orang biasanya akan sangat mudah mempelajari beberapa berita di sini. Selain itu, seseorang tidak akan menarik perhatian orang lain. Xiao Yan meminta sepanci sake. Sementara dia menuangkannya dan menyesapnya, telinganya menyerap semua percakapan di tengah kebisingan. Itu seperti yang dia harapkan. Fokus saat ini dari seluruh kota transformasi tulang berada di kolam darah Gunung Surgawi. Wajah sejumlah orang memerah ketika menyebutkannya. Keserakahan yang pekat terlihat di wajah mereka. Tampaknya daya pikat dari kolam darah Gunung Surgawi benar-benar terlalu besar. Namun, bagaimana mungkin harta karun itu dirambah oleh orang-orang ini? Mereka hanya merengek di tempat ini. Dikabarkan bahwa Wind Lightning Pavilion, 10,000 Sword Pavilion, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah Gunung Surgawi. Petik 2. Sialan, dengan orang-orang ini yang berpartisipasi, akan semakin sedikit dari 10 tempat tersisa. Tidak semua orang bisa memasuki kolam darah Gunung Surgawi. Petik 2. Hei, apa yang bisa kita lakukan? Partai lain adalah faksi hebat. Yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, seseorang tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan, dia juga akan mendapat masalah. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening tanpa sadar saat mendengar ini. Tak disangka, kolam darah Gunung Surgawi juga memiliki daya pikat bagi faksi seperti Paviliun Petir Angin. Apakah dia tidak akan menarik masalah jika dia keluar dan akhirnya bertemu mereka? 4 paviliun di Central Plains akan mengadakan kompetisi yang disebut For Pavilion Heaven setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap paviliun. Kemungkinan Paviliun Petir Angin dan Paviliun 10.000 Pedang sedang menuju ke kolam darah Gunung Surgawi dalam persiapan untuk itu. Saya ingin tahu apakah Paviliun Musim Semi Kuning dan Paviliun Bintang Jatuh akan berpartisipasi. Kolam darah Gunung Surgawi tidak banyak berpengaruh pada orang-orang tua itu adalah harta bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya, seseorang tidak hanya dapat mencuci tulangnya, tetapi bahkan mungkin dapat membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum For Pavilion Heaven musim ini. Jika seseorang dapat melakukan terobosan pada saat ini, peluang kemenangan pavilion akan sangat melambung. Seorang pria yang tampak agak kurus tertawa terbahak-bahak. Dikabarkan bahwa ada Nona Feng di Wind Lightning Pavilion yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada rumor bahwa dia akan menjadi kepala pavilion berikutnya di Pavilion Timur. Selain itu, Pavilion 10.000 Pedang juga cukup kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai pedang air mancur langit, menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan terampil. Ia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda teratas di wilayah utara. Saya ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam perkelahian. Petik 2. Kedua orang ini mungkin kuat, tapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini bernama Xiao Yan. Central Plains dipenuhi dengan bakat-bakat tersembunyi. Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Xiao Yan, apakah dia orang yang membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah disiapkan oleh 3 sesepuh? Petik 2. Hihihihihihi, benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu. Itu sangat menarik. Orang itu tampaknya baru berusia 20-an, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 Dozong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong Tianxiao, juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Ying dibandingkan dengannya?
Petik 2. Anda tidak bisa mengatakannya seperti ini. Meskipun Xiaoyan sangat kuat, Nona Feng dan Tang Ying juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, Xiaoyan menggunakan semacam teknik rahasia yang tidak diketahui saat itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia akan kesulitan melawan 3 Douzong yang hebat. Petik 2. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar percakapan itu tiba-tiba terfokus padanya. Dia segera mengeluarkan senyum pahit, mengeluarkan dupeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di kepalanya. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya, menarik masalah yang tidak perlu. Xiaoyan mendengarkan sedikit lebih lama dan berencana untuk pergi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu, sosok itu naik ke lantai 2. Cerita kedua tentang penginapan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan sosok berwarna perak ini. Aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukanlah orang biasa. Sulit untuk mengetahui usia dari sosok manusia berwarna perak. Wajahnya tampak agak muda, tapi rambutnya berwarna putih tua yang membuatnya tampak seperti orang tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini memiliki sepasang mata berwarna putih yang sangat langka. Tatapan sosok berwarna perak itu perlahan menyapu sekelilingnya setelah dia menaiki tangga. Setelah itu, dia berjalan ke jendela. Sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang ditempati Xiaoyan. Bolehkah saya mendapatkan kursi? Sosok manusia berwarna perak tersenyum ke Xiaoyan. Namun, terlepas dari apa yang disarankan oleh pertanyaan dan nadanya, dia sudah duduk berseberangan dengan Xiaoyan. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju ke arah Xiaoyan saat mereka melihat orang ini duduk di seberangnya. Mereka hanya mulai berpaling setelah melihat Xiaoyan tidak bereaksi. Keributan dimulai sekali lagi. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia melirik pihak lain dengan agak tidak yakin. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini. Ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar pelan di dalam hatinya. Xiaoyan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Petik 2. Xiaoyan mengencangkan cengkeramannya pada gelas anggurnya dan riak terbentuk di dalamnya. Dengan bisa membuat Tian Huo Zunze mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain kemungkinan besar bukan yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun, Xiaoyan tetap tanpa ekspresi. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak memesan tempat duduk Anda. Anda bisa duduk jika Anda mau. Namun, saya masih memiliki beberapa hal lain yang harus saya tangani dan tidak bisa bertahan lama. Selamat tinggal. Anda tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Jangan bilang kalau kamu takut padaku. Sosok manusia berwarna perak tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera, banyak tatapan tertegun terlempar sebelum berhenti di Xiaoyan. Dia, jangan bilang kalau dia Xiaoyan. Ekspresi di bawah dupeng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiaoyan menatap pada sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, seberapa hebat dirimu? Beritahu saya nama Anda. Bersembunyi bukanlah gaya orang yang terampil. Petik 2. Hahaha, saya tidak bisa dianggap orang yang terampil. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Anda. Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Benda apa? Xiaoyan menyipitkan matanya. Douqi di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. Seperti kata pepatah, yang datang tidak memiliki niat baik dan yang berniat baik tidak datang. Orang ini jelas menargetkannya. Selain itu, dari sikapnya yang seperti ini, sepertinya dia tidak ada di sini untuk mencari teman. 3.000 tubuh ilusi petir. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis pada Xiaoyan. Namun, suara lembutnya menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Sebuah suara berat menuntut, kamu adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion. Orang lain memanggilku yang dulu Tian Leixi. Jari pria berjubah perak itu dimasukkan ke dalam cangkir dan busur petir mengelilingi cangkir seperti ular kecil. Tian Leixi, Fei Tian, kepala pavilion dari Wind Lightning Northern Pavilion. Kata-kata pria berjubah perak itu baru saja terdengar ketika gelombang suara gelas anggur membuat saat jatuh muncul. Segera, banyak seruan yang mengejutkan keluar tanpa sadar.
Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, kepala paviliun utara petir angin. Penguasa Suan berat telah muncul seperti aksi refleks. Penguasanya dengan kasar menebas kepala pria berjubah perak itu dengan cara yang kejam. Ledakan sonik terbentuk pada penggaris, menghancurkan meja menjadi bubuk meskipun agak jauh. Sungguh tidak sopan memperlakukan orang tua seperti kamu. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut dijentikkan dan cahaya kilat yang terang keluar darinya. Itu bertabrakan dengan penguasa yang berat. Cahaya petir itu seperti ular berbisa yang menggali ke tangan Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat ini. Api hijau giok melonjak dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya kilat. Sebuah petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang api surgawi. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat di mana tempatnya di peringkat api surgawi. Kejutan melintas di mata pria berjubah perak itu ketika dia melihat nyala api hijau giok. Dia berbisik. Xiaoyan dengan cepat menyimpan penguasa beratnya setelah serangannya yang sia-sia. Tubuhnya gemetar dan guntur bergemuruh terdengar dan tubuhnya menerjang keluar jendela. Dengan goyangan punggungnya, tulang sayap diperpanjang. Akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, yang melesat keluar kota dengan suara swoosh. Kecepatan yang menakutkan membuat siapapun yang menonton tidak bisa berkata-kata. Ini memang gerakan 3000 petir. Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru mengejar saat melihat Xiaoyan melarikan diri. Dia meminum semua anggur di pot anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat dia melihat ke arah Xiaoyan melarikan diri. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Itu memang seperti yang Penatua Lei dan yang lainnya gambarkan. Anda memiliki beberapa api surgawi di tubuh Anda. Jika saya menebak dengan benar, api surgawi, hijau giok, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, harus menjadi sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Cek, aku yang dulu bahkan belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi di seluruh hidupku. Kali ini benar-benar membuka mata. Petik 2. Fei Tian tersenyum. Ada ekspresi yang sangat tertarik di dalam mata putih keperakan itu. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya dengan tenang menghilang seperti hantu. Hanya setelah Fei Tian menghilang, cerita kedua yang benar-benar sunyi dari penginapan itu berangsur-angsur pulih. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan iblis tua legendaris hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa iblis tua ini secara pribadi mengejar Xiaoyan. Kemungkinan anak kecil itu akan sangat tidak beruntung kali ini. Setan tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi bintang Douzong 8 beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan bisa membuat iblis tua Fei Tian ini bertindak secara pribadi, itu sudah cukup untuk namanya dikenal di seluruh wilayah utara. Perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati orang biasa. Ceritanya bersambung, kita lanjutkan next video selanjutnya. Terima kasih.